Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Rumah Ikan. Jadi dalam video kali ini kita akan bahas mengenai mungkin pertama, gimana sih agar produksi ikan blue polar ini stabil. Kedua, masa hidup indukan itu biar awet seperti apa, serta gimana sih caranya agar anakan blue polar itu bisa banyak yang menetasnya. Pertama, indukan kita itu jumlahnya kurang lebih, kita hitung dari sini, dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Ini indukan yang aktif, indukan yang sering berproduksi, indukan yang sisa indukan lah kurang lebihnya ya, daripada indukan yang dulunya itu hanya 3, ada 15, terus makin kesini makin berkurang, dan alhasil bertahanlah di kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 indukan ini. Nah, yang pertama di sini agar potensi indukan itu bisa awet, pertama itu kita jangan sering-sering mengganti air ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat air di kita itu terbilangnya bagus teman-teman. Nah, terbilangnya bagus, kenapa sih dibilang bagus? Karena airnya itu jernih, pertama. Kedua, tidak berkapur ya, karena dari lumut-lumut yang kita sudah bersihkan ini tidak ada kapur ya, sisa kapur di akuariumnya, teman-teman bisa lihat. Dan kedua, kita pola makannya itu kita jaga, artinya walaupun di sini teman-teman bisa lihat ya, nah ini pakan yang sudah dimakan oleh plankton, organisme di dalam air gitu ya, itu tidak mencemari lingkungan. Artinya di sini lingkungan akuarium ya, di sini artinya sistemnya itu udah berjalan di sini ya, bisa teman-teman lihat. Nah, akuarium yang sistemnya udah berjalan itu seperti ini ya teman-teman, ini berlumut sampai hitam kayak gini. Jadi sisa-sisa makanan ini bakalan dimakan oleh plankton-plankton yang hidup di substrat ini atau pasir ini ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya untuk ya selebihnya sih, kalau air nggak pernah dikuras sih saya ya, artinya si air itu kita tambah ya. Ini itu kurang lebih teman-teman bisa lihat segini ya, batas airnya segini. Nah, ini sebenarnya sebelumnya segini nih, penuh nih. Nah, nanti lama kelamaan surut karena nguap ya, nanti bahkan sampai segini nih. Nah, sampai segini, itu kita bakal tambah airnya seperti itu. Makanya di sini nih lumut-lumutnya itu nih ya, bekas kemarin kita bersihkan itu ngendap ya, langsung ngendap. Dan ini bagus buat si ikan ya, nyaman, malah nyaman gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar produksi si ikan itu telurnya itu banyak, pakai apa? Produksi telur banyak itu gimana, seberapa besar indukan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat indukan ini kecil ya. Nah, si jantannya itu yang depan, nah si betinanya yang di belakang itu sedikit ya teman-teman. Nah, ini indukan betinanya itu anakan dulu ya, anakan angkatan pertama nih. Ini anakan angkatan pertama, indukannya kita jodohkan menggunakan yang platinum. Nah, ini sudah bertelur nih, sudah beranak nih, sudah netes. Kita belum pisah dikarenakan pertama anakannya masih kecil ya. Nah, ini indukan muda nih, indukan muda itu anakannya sedikit pertama.
kedua kecil-kecil ya teman-teman, kecil-kecil. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat nih, kenapa kita di umur segini nih sudah kita pisah nih sama indukan. Coba pertanyaannya seperti itu, kenapa? Nah, artinya jawabannya agar masa produksinya itu cepat ya teman-teman. Nah, kelamaan mereka ngasuh indukan, nantinya seperti ini teman-teman. Nah, nantinya ini anakan pertama itu masih ada, tapi hanya tersisa beberapa saja ya. Nah, kedua, nanti dia punya adik lagi di sini ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini ukurannya kecil banget ya. Nah, tuh. Ada yang gede, ada yang kecil ya. Nah, ini bahkan kecil banget tuh. Nah, ini yang kecil ini adiknya teman-teman. Artinya apa? Nah, si ikan ini tuh bakalan bertelur lagi. Nah, nantinya produksi yang kedua, adiknya itu telurnya itu bakalan dimakanin sama ini nih, si kakaknya ini, anakan pertama. Nah, makanya produksinya itu sedikit ya kurang lebih. Nah, bila teman-teman memisahkan langsung seperti ini nih, nah ini anakannya banyak banget nih teman-teman tuh. Nah, ini kita pisah. Nah, contoh pisahnya seperti ini, indukannya nih. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini pisahan dari 3 indukan, 3 anak ya. Ini terus yang ini nih, terus sama yang ini yang di bawah. Nah, mereka bakalan kita suruh bertelur lagi, berproduksi lagi, agar penyapihan ini mempercepat mereka birahi lagi ya teman-teman, agar produksinya lebih banyak lagi. Nah, yang nantinya akuarium ini bakalan penuh nih teman-teman. Nah, contoh indukan yang mau segera bertelur itu mereka membersihkan, sudah membersihkan area-area yang buat mereka bertelur ya. Kedua, si jantan bakalan membuat lubang pasir ya, kurang lebih seperti itu. Dan lubangnya itu banyak ya teman-teman. Ada yang di sini, di sini, di sana, sama di sana, tuh di sana. Nah, itu mereka instingnya itu biar mengecoh lawan atau manipulatif apa ya, lawan atau predator ya teman-teman. Nah, sehingga walaupun di sini dia cuma di akuarium ini yang nggak ada predator lain gitu. Nah, sini juga ada anakan-anakan yang kita pisah, nggak bersih ya, tapi aman sih, mereka nggak dimakan. Nah, di sini juga ada anakan-anakan yang kemarin kita sudah pisah sama glopis ya di sini ya. Nah, kita pisah di sini. Kita coba pengen membesarkan mereka di galon, karena sayang juga ya galon ini nggak kepakai. Kemarin sempat indukan kita jodohkan di sini tapi nggak berhasil. Anakannya pada mati. Pengen tahu kita menggunakan anakan yang udah gede itu bakalan hidup enggak, kurang lebih seperti itu. Karena kalau kosong kan banyak utak-utak atau jentik nyamuk ya, makanya kita menjaga hal itu, kita isi semuanya. Nah, mudah-mudahan ini jadi regenerasi buat indukan yang selanjutnya gitu. Ini kalau enggak sudah masa aktifnya produksinya udah berkurang, kita bakalan ambil dari sini gitu. Nah, ini itu selebihnya itu sudah kita simpan di kolam ya teman-teman, kolam pembesaran. Nah, mungkin selanjutnya itu agar mereka cepat besar, itu pakan yang terbaik itu menggunakan casut ya teman-teman. Kita sudah pesan casutnya, yang kita akan coba praktikkan lagi pembesaran itu, karena dulu sempat kita menggunakan praktek itu. Nah, karena mungkin terhambat dari stok casut yang berkurang, di sini jarang ya, makanya kebanyakan anakan-anakan itu kita push menggunakan pelet. Nah,
Memang kalau ada kelebihan kekurangannya, kalau kita push menggunakan casut itu seperti ini ya bentukan indukannya ya. Nah ini anakannya itu nih seperti ini nih. Nah seperti ini nih, itu gede tapi coraknya itu berkurang ya, entah mungkin emang indukannya genetiknya mulai pudar atau gimana, kita nggak tahu sih ya. Yang pasti kalau kita menggunakan ini apa, full pellet, itu mereka bakalan hitam, garisnya itu banyak ya. Beda halnya kita langsung push badan, cepat gede tapi coraknya berkurang gitu, artinya ya kurang aja gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, nantikan video kita selanjutnya, kita akan rutin ya kita bahas untuk konten kali ini kita bahas seputar blue polar dulu nih, karena kita belum tuntas nih ya untuk masalah blue polar ini. Kemarin kita bahas mengenai Gapi karena tempatnya itu diganti ya, udah direnovasi, itu barang-barang juga di sana. Itu ya kita memanfaatkan tempat ini yang mungkin dulunya itu tempat cana ya, yang cana itu nanti kita akan bahas di lain waktu karena ada tempat lain, tempat kita yang baru, sehingga untuk sementara ini tempat kita menggunakan ternak blue polar dulu. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.